Tanpa ragu, mereka berkumpul mengelilinginya, merangkulnya, dan memberinya semangat. Anak itu menghapus air matanya. Kali ini, dengan tekad yang bulat dan dukungan dari teman-temannya, dia pun mencoba melompat. Dan akhirnya, dia berhasil. Dia berhasil melompati rintangan itu. Sungguh luar biasa. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Nikolaus Sitandana kembali menyapa Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam menyampaikan renungan singkat firman Tuhan yang saya akan sampaikan pada pagi hari ini. Tema renungan firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini ialah memperkuat komunitas yang saling mengasihi dan mendukung. Memperkuat komunitas yang saling mengasihi dan mendukung. Saudara-saudara yang kekasih, komunitas adalah sekelompok orang yang berkumpul bersama dengan tujuan, minat atau identitas yang sama. Mereka saling berinteraksi, berbagi pengalaman dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Komunitas dapat berupa keluarga, teman, rekan kerja, kelompok agama, atau organisasi yang memiliki nilai dan visi yang sama. Komunitas adalah tempat di mana kita dapat merasa diterima, saling mendukung, dan tumbuh bersama. Sehingga komunitas gereja adalah kelompok orang yang berkumpul berdasarkan keyakinan agama yang sama, untuk beribadah bersama, belajar bersama, melayani bersama, saling mengasihi, saling menerima, dan saling mendukung dalam perjalanan kehidupan dan pertumbuhan rohaninya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, berdasarkan definisi tersebut, maka secara spesifik saya ingin membawa Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan melalui renungan firman Tuhan ini untuk kita semakin memahami bagaimana memperkuat komunitas dalam gereja kita yang saling mengasihi dan saling mendukung satu dengan yang lain. Untuk itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, berikut beberapa poin penting yang harus dipahami untuk kita bisa memperkuat komunitas yang saling mengasihi dan saling mendukung satu dengan yang lain. Beberapa poin penting adalah sebagai berikut. Yang pertama, pentingnya saling mengasihi dan mendukung. Pentingnya saling mengasihi dan mendukung. Dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7-8 berkata demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saling mengasihi dan mendukung adalah buah dari kasih Allah yang telah ditunjukkan kepada kita. Sehingga ketika kita mengasihi satu sama lain, itu artinya bahwa kita telah menunjukkan karakter Kristus yang ada di dalam diri kita. Sehingga ini merupakan panggilan untuk memperluas kasih Allah kepada sesama kita dalam sebuah komunitas kita. 1 Yohanes pasal 2 ayat 11 berkata demikian. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya.
Maka poin yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, yaitu karakteristik komunitas yang saling mengasihi dan mendukung. Karakteristik komunitas yang saling mengasihi dan mendukung. Roma 12 ayat 10 sampai 13 berkata demikian. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Bantu dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, maka karakteristik yang harus ada dalam komunitas yang saling mengasihi dan mendukung, hal ini meliputi saling menghormati, mengasihi dengan tulus, melayani satu sama lain, dan memberikan bantuan kepada sesama di waktu yang dibutuhkan. Sehingga ketika kita menunjukkan karakter-karakter ini, kita telah mencerminkan gambaran Kristus kepada dunia. Maka bagian yang ketiga atau poin yang ketiga, yaitu mengatasi tantangan dalam membangun komunitas yang saling mengasihi dan mendukung. Mengatasi tantangan dalam membangun komunitas yang saling mengasihi dan mendukung. Efesus pasal 4 ayat 2 sampai 3 berkata demikian. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, tentunya bahwa akan ada tantangan dalam membangun komunitas yang saling mengasihi dan mendukung. Tantangannya seperti perbedaan pendapat, egoisme, dan ketidaktepatan dalam komunikasi dapat menjadi hambatan, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih. Namun dengan kesabaran, kerendahan hati, dan semangat persatuan, kita dapat mengatasi tantangan ini dan memperkuat komunitas kita. Maka bagian yang keempat, yang terakhir, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, ialah membawa dampak positif kepada dunia. Sekali lagi, membawa dampak positif kepada dunia. Saudara-saudara, dalam Yohanes pasal 13 ayat 35 berkata demikian. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara-saudara, dampak positif yang dapat dihasilkan ketika kita memperkuat komunitas yang saling mengasihi dan mendukung ialah Yohanes 13 ayat 35 yang baru saja kita baca mengatakan bahwa dengan saling mengasihi, dunia akan mengenali bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Dengan bersaksi melalui hubungan kita yang penuh kasih, kita dapat mempengaruhi dunia di sekitar kita dengan pesan yang kuat tentang kasih Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, memperkuat komunitas yang saling mengasihi dan mendukung, ada 4 hal yang perlu kita pahami, yang perlu kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam komunitas, dalam lingkungan gereja di mana kita berada. Yaitu, poin yang pertama, pentingnya saling mengasihi dan mendukung. Yang kedua, karakteristik komunitas yang saling mengasihi dan mendukung. Yang ketiga, mengatasi tantangan dalam membangun komunitas yang saling mengasihi dan mendukung.
Dan yang keempat, yang terakhir, membawa dampak positif kepada dunia. Nah, saudara-saudara, marilah kita belajar menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari kita dan membangun komunitas yang saling mengasihi dan mendukung dimanapun kita berada. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita sekalian, dan kiranya firman Tuhan ini menjadi rema, kekuatan, dan dapat kita praktekkan dalam seluruh kehidupan kita, khususnya dalam komunitas kita, dalam gereja kita, dalam keluarga kita, sehingga kita akan menjadi gereja yang kuat karena di dalamnya ada saling mengasihi dan peduli serta saling mendukung satu dengan yang lain. Saudara, berikut kita akan menyaksikan video yang menunjukkan satu komunitas yang saling mendukung dan saling mengasihi dan saling peduli satu dengan yang lain, sehingga mereka mampu menghadapi tantangan dan rintangan apapun. Mari kita menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Apakah anak ini berhasil melompati rintangan yang sangat tinggi ini? Pada percobaan yang pertama dia gagal. Dia pun mencoba lagi, dan ternyata dia gagal juga. Rintangan itu lebih tinggi darinya. Apakah mungkin dia bisa melompatinya? Pada percobaan yang ketiga, dia pun gagal lagi. Dia jadi frustasi dan sedih. Dia menangis. Gurunya terus memberi dia semangat. "Ayo, kamu pasti bisa melakukannya," kata gurunya. Tapi ternyata dia pun masih gagal juga. Dia menangis dengan sangat sedih. Di saat itu, gurunya meminta murid-murid lain untuk memberikan dukungan penuh. Tanpa ragu, mereka berkumpul mengelilinginya, merangkulnya, dan memberinya semangat. Anak itu menghapus air matanya. Kali ini, dengan tekad yang bulat dan dukungan dari teman-temannya, dia pun mencoba melompat. Dan akhirnya, dia berhasil. Dia berhasil melompati rintangan itu. Sungguh luar biasa. Ini adalah bukti nyata bahwa ketika kita dikelilingi oleh orang-orang yang peduli dan mendukung, kita mampu mengatasi tantangan apapun.